penguasa. Sang penguasa, sang pencipta alam semesta, menebarkan benih-benih cinta bagai cahaya. Kau ciptakan kedamaian bagi seluruh umat manusia. Terangi jalan ini, pesona kasih suci. Kuasamu menciptakan ketentraman dunia. Takkan ada kebencian. Damai kita semua. Sang penguasa, sang pencipta alam semesta, menebarkan benih-benih cinta kuasamu ya Tuhan menciptakan ketentraman dunia. Takkan ada kebencian. Damai bagi kita semua. Sang penguasa, pencipta alam semesta. Jumpa kembali di MDT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan temanya itu kesuksesan dan kebahagiaan keluarga kita di dunia ini tidak membuat Tuhan dapat penghiburan dari kita. Jadi judulnya itu teman-teman, kesuksesan dan kebahagiaan keluarga kita tidak membuat Tuhan dapat penghiburan dari kita gitu. Nah ini kenapa seperti ini teman-teman? Karena kembali lagi apa yang Tuhan rancang kehendaki bagi kita dengan apa yang dunia rancang dan kehendaki bagi kita itu berbeda sekali teman-teman. Tuhan itu dengan parameter tetap dengan alam akhirat gitu. Bagaimana kita mendapatkan keselamatan akhirat supaya Tuhan bisa disenangkan. Sedangkan dunia menghendaki bagaimana caranya kita mendapatkan kesuksesan duniawi dan kebahagiaan keluarga di dunia ini gitu. Jadi bertolak belakang teman-teman. Nah ini caranya hari ini coba kita mau kupas. Pagi ini kita mau kupas bagaimana sih untuk bisa menyenangkan Tuhan gitu. Ya seperti yang Tuhan rancang dan kehendaki bagi kita gitu. Nah ini sebelumnya teman-teman kita coba masuk ke dalam kitab Yohanes teman-teman. Karena saya ada notes di kitab suci saya gitu. Ya bahwa ini tahunnya udah lama sekali teman-teman. Yohanes di Yohanes kitab pasal 14 teman-teman. Ayatnya 15:31 teman-teman. Coba kita cari teman-teman ya. Ayat Yohanes pasal 14 teman-teman, ayatnya 15-31 teman-teman. Nah ini kalau judulnya ya kembali lagi Yesus menjadikan penghibur gitu. Tapi kalau saya biasa sharingkan karena pengen masuknya ke dalam area universal supaya keluarga saya dan teman saya yang non Nasrani juga bisa mendapatkan manfaat minimal untuk cross check gitu, cross check firman Tuhan yang ada di Alkitab dengan firman Tuhan yang ada di Al-Quran
untuk Muslim atau di kitab-kitab lain bagi agama Buddha dan Hindu dan lain-lain, apakah sama nggak gitu? Ada firman yang bunyi seperti itu. Harusnya kalau memang dasarnya dari firman Tuhan Allah gitu, harusnya sama, harusnya mirip-mirip sama lah, cuman cara penyampaiannya yang berbeda gitu. Nah ini kalau saya judul periklopnya saya ganti menjadi universal, firman Tuhan menjanjikan penghibur gitu. Jadi judulnya itu teman-teman. Periklop itu judulnya firman Tuhan menjanjikan penghibur gitu. Jikalau kita mengasihi Tuhan Allah, kita akan menuruti segala perintah firman Tuhannya gitu. Tuhan akan minta kepada firman Tuhan akan minta kepada Tuhan Allah, dan firman Tuhan akan memberikan kepada kita seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kita selama-lamanya gitu. Jadi firman Tuhan janji seperti itu teman-teman, bahwa apabila kita jadi tetap kita menurut segala perintah Tuhan Allah gitu. Ya, firman Tuhan katakan kita akan mendapatkan roh penghibur, roh kebenaran, roh Tuhan, roh kudus, atau kata orang teman-teman di Muslim katanya nur, cahaya gitu. Kita akan dapat itu teman. Yaitu, nah ini dicantum, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima roh kebenaran sebab dunia tidak melihat roh kebenaran dan tidak mengenal roh kebenaran. Tetapi kita mengenal roh kebenaran, sebab roh kebenaran menyertai kita dan akan diam di dalam kita. Di dalam kita di mana? Ya di dalam roh kita gitu. Nah problemnya yang timbul, apakah kita sudah mengerti bahwa di dalam kita itu ada roh gitu? Ya ada unsur roh kita, di mana roh kita itu adalah tempatnya roh Tuhan itu, atau roh kebenaran tadi, atau roh kudus, atau nur tadi gitu. Nah ini yang mesti kita dalami pengertian firman dulu teman-teman, supaya kita mengerti bahwa di dalam kita itu tidak hanya terdiri dua unsur, jiwa dan tubuh, tapi ada tiga unsur, ada roh, jiwa dan tubuh gitu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Ini berakhir yang ke-31 teman-teman. Firman Tuhan tidak akan meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Firman Tuhan akan datang kembali kepada kita. Tinggal sesaat lagi dunia tidak akan melihat kita, tidak melihat ini cerita Yesus kan. Jadi waktu itu Yesus akan wafat di salib gitu. Jadi aku hidup dan kita pun akan hidup gitu. Pada waktu itulah kita akan tahu bahwa Yesus di dalam Tuhan Allah gitu, dan kita di dalam firman Tuhan dan juga di dalam Tuhan Allah. Barang siapa memegang perintah Tuhan Allah dan melakukannya, barang siapa memegang perintah firman Tuhan atau Tuhan Allah dan melakukannya, dialah yang mengasihi mengasihi Tuhan Allah gitu. Dan barang siapa mengasihi Tuhan Allah, ia akan dikasihi oleh Tuhan Allah sendiri, dan firman Tuhan pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diri itu kepadanya. Jadi ini kalau saya ulang lagi teman-teman, barang siapa memegang perintah Tuhan Allah dan melakukannya, dialah yang mengasihi firman Tuhan, dan barang siapa mengasihi firman Tuhan, ia akan dikasihi oleh Tuhan Allah, dan firman pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diri kepada kita gitu. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepada Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan diri kepada kita dan bukan kepada dunia gitu? Jadi kenapa kok cuman kita aja yang dinyatakan, kok dunia tidak tidak dinyatakan gitu? Nah jawab firman Tuhan, jika seorang mengasihi firman Tuhan, ia akan menuruti firman Tuhannya, dan Tuhan Allah juga gitu akan mengasihi dia, dan berbarengan gitu kita dengan Tuhan Allah, dan firman Tuhan akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia gitu. Akankah orang yang percaya tadi teman-teman, yang menuruti firman tadi gitu. Barang siapa tidak mengasihi aku, barang siapa tidak mengasihi firman Tuhan, dia tidak menuruti firmanku, tidak melakukan firmannya gitu. Dan firman yang kita dengar itu bukanlah daripada si firman Tuhan yang cuma datang begitu aja, tapi melainkan dari Tuhan Allah yang mengutus firman Tuhan tersebut gitu. Semuanya itu firman Tuhan katakan kepada kita selagi firman Tuhan berada bersama-sama dengan kita gitu, apabila firman Tuhan ada di dalam hidup kita gitu. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus
yang tadi disebut roh kebenaran, atau yang disebut juga roh Tuhan, atau yang disebut juga nur oleh orang teman-teman di Muslim gitu, yang akan diutus oleh Tuhan Allah dalam nama firman Tuhan itu. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita dan akan mengingatkan kita akan semua telah dikatakan oleh Tuhan Allah gitu. Jadi ini teman-teman mesti camkan gitu, bahwa roh Tuhan itu yang bisa menjadi pengajar kita dalam hal-hal rohani, teman-teman. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang dilempar kepada teman rohani atau mentor rohani tidak terjawab, teman-teman. Tapi ujung-ujungnya yang menjawab ya roh kebenaran tadi, roh Tuhan, roh kudus yang atau nur yang ada di dalam kita yang menjawab gitu, yang bisa mengajar kita tentang firman Tuhan gitu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagi kita, damai sejahtera Tuhan Allah kuberikan kepada kita, dan apa yang kuberikan tidak seperti diberikan oleh dunia kepada kita. Janganlah gelisah dan gentar hati kita gitu. Kita telah mendengar bahwa firman Tuhan telah berkata kepada kita, firman Tuhan pergi, maksudnya Yesusnya, tetapi aku datang kembali kepada kita, sekiranya kamu mengasihi kita, sebab tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Tuhan Allah, Yesusnya pergi Tuhan Allah, sebab Tuhan Allah lebih besar daripada ya firman Tuhan atau Tuhan Yesusnya gitu. Ini Yesus nyatakan begitu, firman Tuhan nyatakan begitu gitu. Jadi ya firman Tuhan atau Yesus ini ya kalah besar gitu dibanding sama si Tuhan Allahnya gitu. Dan sekarang juga firman Tuhan mengatakan kepada kita sebelum hal itu terjadi, supaya kita percaya apabila hal itu terjadi gitu. Tidak banyak lagi firman Tuhan berkata-kata dengan kita, sebab penguasa dunia ini datang dan tidak berkuasa sedikit pun atas ya si diri kita dari firman Tuhan tersebut gitu. Maksudnya kuasa dunia tidak akan mempan gitu untuk ngatasin firman Tuhan gitu. Tetapi supaya dunia tahu bahwa firman Tuhan mengasihi Tuhan Allah, dan bahwa firman Tuhan melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Tuhan Allah kepada ya firman Tuhan tersebut gitu. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Nah ini saya sudah bacakan teman-teman di kitab Yohanes pasal 14 ayatnya 15 sampai 31, dan ini sekaligus teman-teman, ini karena firmannya panjang, saya khawatir nanti pembahasan di draft nggak keburu gitu, karena saya juga cukup enjoy menjelasin sharing pagi ini. Saya coba langsung lari aja teman-teman ke kitab Mazmur, teman-teman. Kita cross check dengan kitab Mazmur, ada di pasal 73 teman-teman. Kitab Mazmur pasal 73, ayatnya agak panjang teman-teman, 1 sampai 28. Jadi saya baca satu perikop gitu. Pergumulan dan pengharapan. Perikopnya judulnya itu teman-teman, pergumulan dan pengharapan. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya. Nah ini firman Tuhan di ayat 1-nya udah katakan begitu. Sesungguhnya Allah itu, Tuhan Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya. Dan berarti kadang-kadang kita tidak tulus teman-teman. Untuk kepada Tuhan Allah itu tidak tulus. Jadi kita pengen punya satu rancangan dan kehendak sendiri yang mungkin berbeda dengan rancangan dan kehendak Tuhan. Nah ini yang kita mesti beresin teman-teman. Bagi mereka yang bersih hatinya. Jadi tadi yang tulus apabila bersih hatinya ya. Jadi kalau kita ulang lagi, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya, tulus dan bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi, maka kakiku terpeleset. Tetapi aku sedikit lagi, maka kakiku terpeleset. Nah ini kalau di universe kan, tetapi kita sedikit lagi, maka kaki kita terpeleset. Nyaris kita tergelincir gitu. Sebab kita cemburu kepada pembual-pembual kalau kita melihat kemujuran orang-orang fasik gitu. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan, berpakaian kekerasan gitu. Karena kegemukan, kesalahan mereka menyolok. Hati mereka meluap dengan sangkaan gitu. Mereka menyindir dan mengatakan, ini teman-teman, ini cerita membandingkan antara kita yang mau melakukan firman gitu, ya cemburu kepada orang-orang dunia gitu. Ini ceritanya itu teman-teman. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka ini berarti orang dunia teman. Mereka membuka mulut melawan langit, dan lidah mereka membual di bumi gitu. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi gitu. Jadi orang dunia kadang-kadang
ke Tuhan Allah aja juga sanksi teman. Emangnya Tuhan tahu gitu ya apa yang diperlukan, apa yang diharapkan, dirancangkan, dikendaki oleh dunia gitu. Seolah orang dunia berpikir begitu teman-teman. Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya gitu. Jadi tujuan orang fasik, orang dunia yang tidak mengenal mengerti firman Tuhan, tujuannya cuma bagaimana ya mengumpulin aja gitu, menambahkan harta benda dan senang-senang selamanya gitu. Sia-sia sama sekali. Aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku, tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi gitu. Seandainya aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anakmu. Nah, tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku, di mata kita gitu. Tetapi ketika kita bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mata kita, sampai kita masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesalahan mereka gitu. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin Tuhan Allah taruh mereka gitu. Tuhan Allah jatuhkan mereka sehingga hancur. Ini cerita orang dunia teman-temannya. Jadi sesungguhnya di tempat-tempat licin Tuhan Allah menaruh orang-orang dunia gitu. Kalau Tuhan Allah jatuhkan orang-orang dunia sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangunnya Tuhan, pada waktu terjaga rupa mereka kau pandang hina gitu. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan. Ini kalau balik ke universal lagi, ketika hati kita merasa pahit dan buah pinggang kita menusuk-nusuk rasanya, kita dungu dan tidak mengerti seperti hewan kita di dekat Tuhan Allah gitu. Tetapi kita tetap di dekat Tuhan Allah. Engkau memegang tangan kanan si kita gitu. Dengan nasihat Tuhan Allah engkau menuntun kita. Dan kemudian Tuhan Allah mengangkat kita ke dalam kemuliaannya gitu. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Tuhan Allah? Siapa gerangan yang ada di sekitar kita gitu di sorga selain Tuhan Allah gitu. Selain Tuhan Allah tidak ada yang kuingini di bumi ini. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku. Sekalipun daging kita dan hati kita habis lenyap, gunung batu kita dan bagian kita tetaplah Allah selama-lamanya gitu. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripada Tuhan Allah akan binasa. Tuhan Allah binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan Tuhan Allah gitu. Tetapi kita suka dekat pada Allah, Tuhan Allah. Kita menaruh tempat perlindungan kita pada Tuhan Allah supaya dapat menceritakan segala pekerjaan Tuhan Allah gitu. Ini di kitab Mazmur 73 ayat 1 sampai 28 teman-temannya, atau 28 saya udah bacakan semua. Ya intinya itu teman-teman. Jadi dua kitab ini saya coba gabungkan teman-teman. Nah keluar di draft saya teman-teman. Jadi ini saya coba masuk ke draft saya khawatirnya draftnya penjelasannya kelewat menarik jadi panjang teman-teman. Jadi ceritanya begini teman-teman. Kemarin hari Minggu gitu saya mendengarkan renungan via YouTube gitu, salah satu mentor rohani saya gitu. Nah judulnya itu penghiburan bagi Allah, judulnya itu teman-teman, yang terkait cerita Nabi Nuh. Jadi kalau kita cerita Nabi Nuh menurut mentor rohani saya artinya penghiburan gitu. Nah saya coba cari di Google, searching di Google, memang benar teman-teman. Salah satu arti kata Nuh itu adalah penghibur gitu. Dimana jadi renungan tersebut gitu di-sharingkan dengan oleh mentor rohani dan saya sharingkan kembali teman. Jadi renungan yang dari YouTube tersebut gitu saya sharingkan dengan teman saya, mentor rohani saya dan teman rohani saya di Jakarta dan Bandung gitu, dan mendapat sharing kembali dari firman dari mereka gitu. Mereka memberikan kitab Mazmur 73
ayatnya cuma 25 sampai 26 aja teman-teman. Tapi kalau yang tadi saya bacakan kan kita pastur secara total gitu 1 sampai 28. Tapi yang teman rohani berikan kepada saya itu yang cuma kita Mazmur pasal 73, 25, 26 saja. Renungan dan firman Mazmur 73 ayat 1 sampai 28 sebenarnya disimpulkan untuk dapat menghibur Tuhan, bukan hal mudah gitu. Karena apa ya? Karena akan terbentur masalah-masalah internal dan eksternal gitu. Ya akan ada perbedaan antara rancangan dan kehendak kita dengan versus Tuhan, teman. Jadi waktu kita baca kitab Mazmur 73 ayat 1 sampai 28, di situ apabila kita simak, teman, ada perbedaan pentingan antara rancangan dan kehendak kita dengan rancangan kehendak Tuhan, teman, baik internal dan eksternal gitu. Nah kalau saya pecah dua, yang internal itu bertentangan dengan keinginan daging dan jiwa kita yang duniawi gitu. Jadi secara internal rancangan kehendak Tuhan aja sudah terbentur, teman-teman, yang terbentur oleh kita sendiri tuh. Ya kenapa? Karena terkait dengan daging tubuh kita dan jiwa kita, jiwa dan daging kita, jiwa dan tubuh kita gitu. Jadi belum apa-apa itu udah kebentur, teman-teman. Belum apa-apa udah kebentur. Karena apa ya? Karena rancangan dan kehendak Tuhan itu kan bukan bicara jiwa dan tubuh gitu, tapi rancangan dan kehendak Tuhan itu lebih bicara ke alam roh gitu, ke rohani nanti, di dalam akhirat nanti gitu. Bukannya sekarang. Jadi kalau yang di dunia sekarang itu akan kebentur, teman. Kebentur ya dengan hidupnya tubuh kita dan jiwa kita. Nah ini yang terus-terusan jiwa dan tubuh kita kan, karena memang kita ada di dunia gitu, ya kita akan tersentuh oleh pola-pola dan cara-cara duniawi, teman-teman. Susah untuk bisa melepaskan pola-pola pola-pola dan cara-cara dunia itu susah, nggak gampang. Itu baru benturan internal, teman-teman. Nah kalau benturan eksternalnya ya untuk dapatkan, ya kita akan mendapatkan cibiran, teman-teman. Cemooh, cibiran, penindasan, penghinaan gitu ya begitulah gitu ya. Karena apa? Dianggap tidak wajar, karena rancangan dan kehendak Tuhan yang tercantum di dalam firman Tuhan itu dianggap tidak wajar dan malah bisa dianggap kesalahan hidup gitu. Orang hidup masih ada di dunia, napak di dunia kok kayak orang gila sih, mau-maunya kayak orang gak waras, kok mau-maunya melakukan firman yang memang tidak sesuai dengan apa yang dituntut oleh ya dunia tadi gitu ya, dituntut dari jiwa dan tubuhnya secara dunia tadi gitu. Nah, hanya oleh kasih karunia Tuhan yang sudah kita terima atau yang harus kita panjatkan doa kepada Tuhan yang dapat membuat kita mau melakukan firman atau perintah Tuhan seperti pengalamannya Nabi Nuh tadi gitu. Jadi hanya bisa saja Tuhan memberikan kasih karunia kepada Nabi Nuh sehingga tanpa Nabi Nuh dipaksa bagaimanapun juga Nabi Nuh mau melakukan itu gitu. Tapi bisa juga Tuhan Tuhan biarkan selama kita tidak panjatkan doa untuk minta kasih karunia Tuhan gitu. Tapi bisa juga mungkin Tuhan paksa kita, teman-teman. Paksa kita untuk bisa mendapatkan kasih karunia dengan cara ya dipaksakan gitu. Ya ditarik, kalau istilah firman lain katakan ditarik gitu, untuk bisa berani melakukan firman Tuhan gitu. Nah, banyak hal aneh-aneh dan tidak kebetulan yang akan terjadi jika kita dapatkan kasih karunia Tuhan, di mana saya alami dalam hidup rohani saya gitu. Jadi kalau kita bicara Tuhan beri kasih karunia atau kita memanjatkan doa kepada Tuhan untuk minta kasih karunia Tuhan gitu, atau Tuhan berikan Tuhan tarik kita untuk bisa dipaksa melakukan firman Tuhan. Nah ini biasanya timbul kejadian-kejadian yang aneh, teman-teman. Kejadian yang aneh di dalam hidup kita, dan itu mungkin sangat menyebalkan bagi orang-orang di sekitar kita, teman-teman. Baik itu dari mungkin yang terdekat pasangan hidup kita, mungkin dari anak-anak kita, mungkin dari orang tua kita, mungkin juga dari keluarga kecil kita, keluarga besar kita, komunitas kita, masyarakat sekitar kita. Bisa seperti itu, teman-teman. Sangat menyebalkan gitu. Kenapa? Yang tadi kembali lagi, karena secara eksternal kita akan dicibir, teman-teman. Karena dianggap apa yang Tuhan rancang kendaki bagi kita itu dianggap tidak wajar dan kesalahan, teman-teman. Jadi hanya kita akan mendapatkan cibiran-cibiran, cemooh, tekanan gitu, penghinaan, penistaan, penindasan yang akan seperti itu gitu. Nah ini kalau saya lihat apa yang terjadi di saya, ini aneh, teman-teman. Jadi dari sejak lahir, saya lahirkan dari keluarga yang tidak atau belum mengenal Tuhan Allah, teman. Sampai ini hari pun
di dalam keluarga saya gitu. Ya, sampai ada istilah kalau di adat istiadat yang lama gitu. Ya, saya lahir dalam keluarga besar yang tidak kenal Tuhan Allah dan firman-Nya, secara nyata-nyata tidak mengenal Tuhan Allahnya, secara nyata-nyata tidak mengenal firman Tuhan Allahnya gitu. Meskipun ada gitu, ada istiadat itu ya pada ujungnya mau nggak mau mengakui bahwa ada Tuhan Allah gitu. Tapi kalau dalam kesehariannya hampir tidak dibawa, teman-teman. Jadi yang dominan itu bukan Tuhan Allahnya, tapi yang dominan itu ya perantara-perantara yang menuju ke Tuhan Allahnya gitu. Jadi akhirnya saya ya cuman bicara adat istiadat aja gitu, tradisi, karena tidak ada salah satu tidak ada kitab yang saya pegang, teman. Tidak ada kitab suci gitu yang dari Tuhan Allah yang saya bisa pegang. Tidak ada satu panutan yang sendiri gitu, hanya Tuhan Allah aja yang esa gitu di dalam hidup saya sebelum saya mengenal Tuhan Allah gitu. Jadi dalam bayangan saya itu penyelamat hidup saya itu banyak, teman-teman, bukan cuma satu. Nah, setelah saya mengerti akan firman Tuhan Allah, saya mengenal pribadi Tuhan Allah, saya baru tahu bahwa ya penyelamat saya, hidup saya itu ya hanya satu, ya Tuhan Allah yang esa itu gitu. Tapi waktu itu enggak, teman-teman. Jadi masih ramang-ramang dan bahkan bisa status Tuhan Allah itu bisa disejajarkan, bahkan kalah gitu oleh si perantara-perantara yang berbentuk manusia ini, teman-teman. Nah, ini yang kacau di sini gitu. Jadi saya jelaskan dulu bahwa saya dari keluarga seperti itu. Nah, tradisi dan adat istiadat yang membuat tidak ada panggilan. Nah, ini karena kalau di cerita adat istiadat itu ada aturan khususnya dari Cina, ya dari China zaman dulu, dari Tiongkok zaman dulu gitu. Itu ada tradisi dan adat istiadat yang membuat saya gitu tidak ada memanggil bapak ibu ke orang tua saya atau bapak ibu ke mertua saya gitu. Yang ada itu seumur hidup saya sampai hari ini gitu. Saya itu tidak ada panggilan sebutan bapak atau ibu gitu. Yang ada itu cuma paman dan bibi gitu. Nah, itu yang membuat seperti itu kan balik lagi aturan adat istiadat dan tradisi. Ini diakuin gak diakuin sampai hari ini mungkin loh. Ya saya ini satu-satu orang, atau mungkin nggak tahu ada teman yang lain nggak yang seperti saya gitu, ngalamin seperti saya gitu. Jadi saya tidak pernah menyebut orang tua saya, orang tua kandung saya itu sebagai bapak dan ibu, dan begitupun ke mertua saya, teman-teman. Saya tidak pernah menyebut bapak dan ibu gitu. Jadi semua saya sebut itu ya paman dan tante gitu, dengan dialek, dengan bahasa masing-masing gitu. Nah, kalau orang Chinese kan aturannya banyak, dari marga ini manggilnya apa, dari marga itu beda lagi gitu. Tapi intinya ya paman dan bibi. Jadi saya sampai hari ini, sampai sudah setua ini gitu, sesepuh ini, saya tidak punya bapak dan ibu, teman-teman. Karena tradisi itu gitu. Nah, sampai hari ini berarti tahun 2021, satu-satunya yang hijrah gitu ke Tuhan Allah di dalam keluarga kecil saya, maksudnya dalam keluarga kakak adik saya, kakak adik kandung saya, ya cuma saya, teman-teman, tidak ada temannya gitu. Dan bahkan kalau bicara di keluarga besar gitu, maksudnya keluarganya bapak ibu saya, ya saya mungkin minoritas, teman-teman, karena yang mereka meskipun mereka beragama, statusnya beragama Nasrani, berarti kan mengakui Tuhan Allah gitu. Tapi tetap dalam realitanya kalau saya lihat cara hidup mereka gitu, keluarga besar saya itu masih dalam kategori orang berkeyakinan, orang berkeyakinan. Jadi saya sering katakan ini sih jadi seperti seperti orang yang rohani tapi masih duniawi gitu. Jadi orang yang sudah secara simbolis, secara formalitas percaya dan menerima Tuhan, percaya kepada pribadi Tuhan Allah dan menerima firman Tuhan Allah gitu. Tapi dalam praktek kesehariannya tidak beda dengan orang yang punya keyakinan, teman-teman. Orang keyakinan itu ya banyaknya cuma percaya Tuhan dengan jiwanya sendiri, dengan pikiran perasaannya sendiri, dan juga dengan pengenalan akan Tuhan itu ya kembali sama aja gitu, dengan pikiran perasaan dan kehendak sendiri, tanpa bisa mengaitkan dengan apa sih yang sebenarnya dicantum di dalam firman Tuhan gitu. Nah, ini tidak terjadi, teman-teman. Jadi mereka tidak beda dengan orang keyakinan. Meskipun orang keyakinan ini kalau saya pelajarin kan, kalau saya secara kelompok total gitu, teman-teman, ada orang yang belum atau tidak mengenal
Tuhan dan firman Tuhan, itu kelompok satu. Kelompok duanya berarti ada orang yang punya keyakinan belum menerima Tuhan secara simbolis atau secara formalitas, tapi punya keyakinan gitu bahwa dia sudah percaya Tuhan, entah Tuhan yang mana, dia juga sudah mengenal Tuhan, entah Tuhan yang mana, kan dia tidak mengenal mengerti akan firman Tuhan karena mereka belum atau tidak belum menerima Tuhan gitu ya. Yang ketiga, kelompok yang sudah menerima Tuhan, mengaku ya sudah menerima Tuhan dan memang nyata secara simbolis dan formality ya sudah menerima Tuhan. Kalau di Nasrani disebutnya dibaptis, teman-teman. Dibaptis berarti sudah menerima Tuhan gitu. Tapi dalam realita kehidupan sehari-hari tidak beda dengan orang punya keyakinan, karena tidak percaya Tuhan entah dari Tuhan yang mana, mengenal firman Tuhan entah dari firman yang mana, karena yang jelas mereka tidak pernah mau mengenal firman Tuhan, tidak pernah mampu mengerti firman Tuhan, dan tidak pernah mampu melakukan firman Tuhan. Tapi secara agama, secara simbolis, secara formalitas dia sudah dibaptis itu, dia sudah terima Tuhan. Nah ini kan jenis yang ketiga, ini kan tetap masuk, kalau menurut saya tetap kena kategori orang yang berkeyakinan juga gitu, meskipun yaitu orang rohani yang duniawi gitu. Kalau yang kelompok kedua kan orang orang duniawi, mungkin orang baik gitu, orang baik yang duniawi. Kalau yang kelompok ketiga kan berarti orang sudah formalitas simbolis menerima Tuhan, tapi tidak beda tingkah lakunya dengan orang yang kelompok dua, orang berkeyakinan itu gitu. Mereka masih tidak mau libatkan firman Tuhan di dalam hidup mereka, dan mereka tidak mau mampu mencari pengenalan. Kadang-kadang yang kelompok tiga ini juga terdiri dari banyak ragam lagi, teman. Ada yang cuman sekedar formalitas begitu, tapi bisa juga ada kelompok yang keempat, teman-teman. Orang yang memang kelompok ketiga atau empat saya nggak ngerti, ini gabung nggak? Orang yang sudah mau mengenal firman Tuhan dengan membaca firman Tuhan, teman-teman. Ya tapi ya cuma sekedar kayak ritual aja gitu. Ya kayak ritual, kayak liturgi. Ya kalau punya firman Tuhan ya harus dibaca. Ya cuma kalau pagi bangun tidur cuma baca, tapi tidak mencari gitu, tidak mencari pengertian firman Tuhan ini mau dibawa kemana, tidak dicari, teman. Nah akhirnya ya timbulnya ya begitu, ya tidak mampu mengerti gitu. Nah waktu tidak mampu mengerti, akhirnya orang-orang kelompok ini tidak mengenal bahwa ada roh Tuhan di dalam kita, tidak menghidupkan roh Tuhan di dalam kita, ya akhirnya tidak mampu mengerti akan firman Tuhan yang Tuhan maksud gitu, yang dari pikiran, perasaan, kehendak Tuhan, dan juga tidak mampu melakukan firman Tuhan, karena tidak ada menghidupkan roh Tuhan, tidak akan mampu melakukan firman Tuhan. Kuncinya itu, teman-teman. Nah ini saya nggak ngerti kelompok ini kena kelompok yang mana gitu, saya nggak ngerti gitu. Cuman yang jelas saya mengalami di keluarga saya seperti itu, teman-teman. Nah khusus renungan di atas gitu, sebagai pengusaha, gara-gara saya mendengarkan waktu kemarin hari Minggu mendengarkan renungan dari mentor rohani yang melalui YouTube itu, akhirnya saya karena pengusaha, saya biasa di industri, jadi akhirnya apapun juga saya hitung, teman-teman. Nah ini saya coba lihat ya, kalau waktu itu umurnya Nabi Nuh itu 950 tahun, teman-teman. Jadi kalau kita periode waktu zaman Nabi Nuh hidup itu beda dengan zaman kita sekarang, teman-teman. Waktu itu belum ada firman Tuhan yang katakan bahwa umur itu yang terpanjang itu 120 tahun itu. Bahkan ada asumsi di Google yang saya coba kemarin searching itu, kenapa kok di firman keluar 120 tahun itu ternyata terkait, teman-teman, dengan waktu lamanya Nabi Nuh membuat bahtera gitu. Waktu Nabi Nuh membuat bahtera itu 120 tahun, teman-teman. Jadi kuncinya itu gitu. Kata Google ini, sebagian Google akan katakan itu. Jadi anggaplah saya percaya itu gitu. Jadi kembali lagi bahwa umurnya Nabi Nuh waktu itu, umurnya manusia waktu itu gitu, itu hampir perhitungan 10 kali lipat lebih lama daripada kita sebelum ada aturan maksimal itu 120 tahun. Kalau firman Tuhan katakan kan umur kita ini manusia hidup di dunia 70 sampai 80 tahun, teman-teman. Tapi ada firman yang mengatakan begitu di kitab Perjanjian Lama, bahwa yaitu mungkin gara-gara Nuh ini akhirnya ada pernyataan dari firman Tuhan yang mengatakan bahwa umur manusia itu tidak ada yang lebih dari 120 tahun, karena yaitu lamanya Nabi Nuh membuat kapal itu 120 tahun. Itu saya nggak ngerti, belum pelajari lebih dalam. Cuma yang jelas, jadi kalau buat saya, karena saya pengusaha, saya industri juga gitu, saya jadi ngitung gitu. Oh berarti kita persepsikan, dikonversikan aja udah. Ya Nabi Nuh itu 10 kali lipat umur kita, berarti kita cuma 10%. Nah kalau saya urutin gitu, secara logika 10%, yang namanya Nabi Nuh itu umurnya 950 tahun, teman-teman. Jadi kalau kita konversikan ke sekarang, ya wajar kan kalau kita konversi ke 10%, 95 tahun gitu. Kenapa wajar?
karena parameter firman katakan umur kita 70 sampai 80 bahkan sampai 150 tahun. Jadi kalau saya konversi 10%, wajar saja ya umur kita 95 tahun gitu. Itu menurut logika saya gitu, rasio saya. Nah, untuk buat bahtera teman-teman, Nabi Nuh itu mulai membuat bahtera itu umur 480 tahun teman-teman. Berarti ceritanya kan ada perubahan gitu, perubahan proses rohani Nabi Nuh yang dari petani biasa sekarang disuruh Tuhan melakukan firman Tuhan membuat bahtera. Itu kalau waktu start umur 480 tahun, berarti kalau versi kita ya umur 48 tahun teman, kalau 10% itu. Nah, lama pembuatan bahtera itu 120 tahun loh teman. 120 tahun. Jadi kalau kita konversikan 10%, berarti Nabi Nuh itu proses membuat bahtera itu 12 tahun teman. 12 tahun. Jadi kalau kita bicara umur selesai bahtera itu berarti Nabi Nuh itu umur 600 tahun teman-teman. Kalau kita berarti konversikan berarti 60 tahun gitu. Nah, sisa umurnya berarti Nabi Nuh dari 600 tahun setelah membuat bahtera itu sampai meninggalnya ya umur 950 tahun, berarti dia masih punya sisa hidup umur 350 tahun. Kalau buat kita konversikan 10% berarti 35 tahun. Jadi kalau saya urut teman-teman, apa yang Nabi Nuh alami membuat bahtera, proses perubahan rohani Nabi Nuh itu dari petani menjadi pelaku firman membuat bahtera. Berarti kan urusan petaninya mungkin aja bisa ditinggal teman-teman. Ya, dia fokus habis membuat bahtera karena semua anaknya mantunya ditarik semua kok, istrinya gitu untuk bantu membuat perahu semua, bahtera semua. Berarti kan pasti tugas sebagai petaninya kan diabaikan, ditinggalkan gitu. Nah, itu kalau kita hitung berarti umurnya Nuh setat 480 tahun, berarti umur kita 48 tahun, lama pembuatan 120 tahun, berarti saya konversikan di proses Tuhan secara rohani itu 12 tahun, dan selesai bahtera itu umur 600 tahun, berarti untuk manusia itu seolah manusia zaman sekarang 60 tahun. Ini saya konversikan angka-angka ini teman-teman. Kok mirip-mirip dengan angka saya gitu. Jadi saya dipanggil Tuhan ya meninggalkan saya sebagai pengusaha yang duniawi gitu, yang normal, itu ya umurnya kurang lebih 47 teman. Ya kurang lebih geser-geser dikit lah. Kalau Nabi Nuh 48, saya 47 gitu. Nah, waktu proses teman-teman, waktu proses soal rohani, saya kayak orang bertapa itu hampir 13 tahun teman. Nabi Nuh kan 12 tahun. Diam aja membuat bahtera gitu. Jadi ya mirip-mirip lah 12-13 tahun, mungkin kalau dipaskan mungkin sama kali. Ya saya 47, Nabi Nuh 48, Nabi Nuh 12, saya 13 tahun gitu. Saya sekarang umur 61-an, waktu itu umur Nabi Nuh 600 tahunan gitu. Mirip-mirip sama. Nah, tinggal problemnya yang belum tahu ini kan nantinya teman-teman. Nantinya kalau Nabi Nuh di parameter ini 350 tahun lagi setelah selesai. Kalau saya misalnya 10%, 35 tahun, berarti saya asumsikan umur saya 95 tahun teman. Seolah dikonversikan begitu. Ini lepas benar atau nggak benar, tapi karena kebiasaan saya pengusaha dan industri, saya kadang-kadang konversikan seperti ini teman-teman. Nah, yang saya ributin, saya bukan pengen ributin nanti umur saya 95 atau berapa, saya udah nggak terlalu peduli teman-teman. Problemnya yang saya mau tahu itu apa yang saya akan berbuat setelah saya selesai ya proses rohani ini kan berjalan nih. Berarti saya harus hidup dengan hidup sebagai pengusaha dengan pola-pola pemikiran yang baru teman-teman. Ya bagaimana saya mesti berjuang menjadi pengusaha yang rohani gitu. Bukan pengusaha yang duniawi. Kalau dulu kan sebelum 40 saya kan bicara pengusaha yang duniawi gitu. Nah sekarang saya bicara pengusaha yang rohani. Saya pikir Nabi Nuh juga sama teman. Jadi waktu dia sebelum mengenal membuat bahtera ini, ya dia pasti sebagai petani yang mungkin duniawi gitu, meskipun baik kategorinya. Tapi setelah membangun bahtera ini, dia udah lebih mengerti akan firman Tuhan, mengerti akan pribadi Tuhan. Ya dia pasti dengan menjadi petani, ini firman katakan Nabi Nuh balik lagi jadi petani, tapi petani yang sudah lebih dengan prinsip-prinsip dasar rohani. Harusnya seperti itu teman-teman. Nah, yang terpikir, apakah sebagai pengusaha kita mau aktif 12 tahun ini yang pertama teman? Apakah kita rela teman-teman bahwa kita mau taat perintah Tuhan selama 12 tahun itu seperti Nabi Nuh 120 tahun, atau saya lakukan 12 tahun, apa kita mau gitu ya meninggalkan aktiviti kerja kita itu untuk melakukan seperti orang bertapa kan, orang yang ada jeda waktu yang harus menunggu selama 12 tahun itu teman, atau Nabi Nuh 120 tahun itu gitu.
Itu bukan hal mudah loh. Itu cibirannya, olok-olok semua itu banyak sekali teman-teman. Itu satu. Kedua, ya itu kalau cerita 12 tahun teman-teman. Nabi Nuh 120 tahun, saya 12 tahun konversinya. Itu kurang lebih 50% dari waktu kita berkarir loh. Karena waktu umur 40 teman-teman atau 48 Nabi Nuh gitu. Itu kan orang start bisa mulai menjadi pengusaha atau petani yang memang sebagai usaha gitu. Itu kan umurnya mungkin umur 20-an kali teman-teman. Kalau manusia sekarang 20, kalau waktu itu anggaplah 200-an gitu. Berarti saya itu kerja dari 0 sampai 40 tahun waktu saya meninggalkan membuat bahtera hidup saya gitu dengan cara seperti bertapa di dalam proses perubahan rohani saya. Itu kan saya berarti kerja cuma dari umur 20 sampai 40 teman. Berarti kan 20 tahun. Dan 20 tahun kalau saya patok dari saya ikut mempelajari proses bagaimana memperdalam rohani saya selama 12 tahun, itu kan hampir separuh hidup saya teman-teman. Ya, jadi separuh hidup karir saya gitu. Nah problemnya apakah kita mau gitu? Apakah kita mau seperti itu gitu? Ya ini yang jadi pertanyaan teman. Nggak mudah teman. Nggak mudah untuk kita bisa masuk gitu, masuk ke dalam seperti itu. Jadi kalau kita yang tadi saya bilang konversinya itu 40 tahunan atau anggaplah 47-48 tahun, ya kalau kita kehilangan separuhnya sebagai masa muda kita sebelum jadi pengusaha, ya berikan 24 tahun teman. Kalau 24 tahun diproses 12 tahun untuk membuat bahtera tidak melakukan usaha apa-apa, itu separuh hidup kita loh teman. Ini yang kendala gitu. Ya ini yang saya alami seperti itu. Meskipun saya nggak ngerti ujungnya ini nanti mau bagaimana, saya nggak ngerti teman-teman. Yang jelas kalau sampai benar saya konversikan 10% dari hidupnya Nuh itu, saya nanti punya waktu sisa hidup itu dari umur 60 sampai 95 tahun gitu. Lepas ini benar atau enggak gitu. Nah, apa yang akan saya dapatkan? Apakah saya itu akan menjadi seperti Nuh gitu, menjadi pengusaha yang lebih dengan prinsip-prinsip rohani? Kalau dulu kan enggak teman-teman. Waktu saya umur 0 sampai 40, 0 sampai 47 tahun, saya kan pengusaha yang duniawi gitu. Nah, apakah sekarang saya akan menjadi pengusaha yang rohani gitu? Nah, ini yang satu misteri hidup buat saya berikutnya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman sharing saya pagi ini bisa dapat ditangkap oleh teman-teman gitu. Intinya gitu teman-teman. Jadi kalau kita kesuksesan dan kebahagiaan keluarga kita, seolah-olah kalau kita banyak uang seberapa banyak pun juga, apabila kita jumlah uang kita, bahagia kita itu berikan kepada Tuhan, tidak nikmatin itu. Yang nikmatin itu kan kitanya teman-teman, nikmatin di dunia gitu, bahwa kita sukses duniawi dan bahagia keluarga di dunia ini gitu. Tapi buat Tuhan nggak nikmatin itu. Nah kalau kita tidak egois, kita mau bagaimana menyenangkan hati Tuhan, satu-satunya jalannya bagaimana kita taat yang melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Meskipun waktu taat melakukan perintah Tuhan, itu konsekuensinya akan dua yang tadi kan. Kita akan mengalami hal-hal yang internal dan eksternal. Internalnya kita akan menyangkal istilahnya jiwa kita dan tubuh kita itu setengah mati teman-teman, nggak mudah. Dan secara eksternal ya kita akan mendapat cibiran teman-teman. Cibiran karena kita dianggap tidak wajar dan bisa dianggap kesalahan hidup. Mudah-mudahan bisa ditangkap teman-teman ya. Dan apabila ada gunanya, tolong sharekan ke teman yang lain atau ke keluarga yang lain. Oke, see you, bye-bye.